Jadi Mas Fahmi itu mau seminar mahasiswa itu sendiri sekarang lebih eksis ya dari tahun kemarin. Biar kelihatan kerjanya. Iya. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di podcast Tanya tentang SEMA. Pada segmen hari ini kita kedatangan narasumber kita, yang narasumber pertama kita yaitu Ketua Umum Senat Mahasiswa tahun 2024. Hai teman-teman, kita sapa dulu narasumber kita hari ini yaitu Muhammad Fahmi Ramadhani. Halo Mas Fahmi. Halo Mbak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah agak sakit sedikit. Iya, semoga selalu diberi kesehatan ya Mas. Sudah siap untuk kita tanya-tanya terkait SEMA? Sangat siap Mbak. Oke, sudah siap ya Mas Fahmi. Sebelum kita tanya-tanya Mas Fahmi nih teman-teman, aku akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini, karena kalau nggak kenal maka ta'aruf. Oke, Mas Fahmi lahir di Lamongan, memiliki hobi membaca, menulis, dan memancing. Ini memancing beneran Mas? Memancing keributan. Bener. Enggak. Memancing ikan loh Mbak. Oke, memancing hobinya. Mas Fahmi pernah bersekolah di MI Islamiyah dan SMP Wahid Hasyim dan SMA Wahid Hasyim Model. Pengalaman organisasi Mas Fahmi juga banyak ya kelihatannya. Pernah menjadi PMII Rayon Al-Fatih, PKFT of Larung, dan Ketua Komisi 1 Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan pernah menjadi dan sekarang menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa periode 2024. Wah keren banget teman-teman, kita applause dulu ketemu kita ini. Oke, karya Mas Fahmi juga cukup banyak ya teman-teman. Beliau pernah menulis terkait manifesto kolumnis, politik bikin polemik, dan handbook Senat Mahasiswa 2024. Wah banyak banget ya karyanya teman-teman. Selain organisasi, beliau juga memiliki karya yang banyak ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri, dan di sini saya Ova Syaifa sebagai host pada segmen kali ini. Langsung aja kita tanya-tanya terkait tanya SEMA. Oke Mas Fahmi, banyak nih dari teman-teman yang bertanya ya, teman-teman mahasiswa khususnya bertanya terkait apa sih Mas Senat Mahasiswa itu sendiri? Kan ada tuh Senat yang di ranah fakultas, ada ranah universitas juga. Jadi tolong dijelaskan kepada teman-teman mahasiswa yang akan menonton video ini teman-teman. Oke, saya jelaskan ya. Untuk Senat Mahasiswa itu organisasi yang berkaitan dengan legislatif di kampus. Ada Senat Mahasiswa Fakultas dan ada Senat Mahasiswa Universitas. Itu tupoksinya kerja itu sama, kerjanya sama. Tapi di Senat Fakultas itu cuma kalangan fakultas saja, seperti Senat Fakultas Fasi itu di kalangan Fasi, Senat Fakultas Fuad di kalangan Senat Fakultas Webi, dan FIB di kalangannya masing-masing. Kalau Senat Universitas itu mencakup seluruh senat yang ada di fakultas masing-masing tersebut dan mengurusi pengawasan yang ada di tingkat universitas. Senat itu lembaga legislatif untuk pengawasan, untuk menyerap aspirasi masyarakat atau mahasiswa UIN satu Manado, untuk monitoring, budgeting, dan kelembagaan, untuk mengurusi sidang, untuk mengurusi adat. Itu kerja Senat Mahasiswa. Kayak gitu. Berarti beda ya dengan DEMA. Kalau misalnya SEMA itu gimana sih Mas? Maksudnya perbedaan dari DEMA dan SEMA itu kan secara teman-teman banyak yang bertanya SEMA itu lebih kurang dikenal daripada DEMA gitu. Coba
coba jelasin terkait SEMA dan DEMA tuh apa bedanya gitu, apa kerjanya, karena kan yang lebih kelihatan kata teman-teman ya DEMA-nya gitu. padahal coba kita tanya langsung ketumnya ya teman-teman, coba Mas. Oke, perbedaannya SEMA dengan DEMA itu SEMA itu lembaga legislatif, mengurusi ADART, mengurusi undang-undang, mengurusi peraturan, aspirasi masyarakat, dan tupoksinya itu beda. Ya. Dan kebanyakan SEMA itu kan kerjanya kan rapat, sidang, ya kan? Ya. Tapi di dalam SEMA kita berorganisasi juga belajar apa itu yang namanya undang-undang, apa yang namanya ADART. Kalau di DEMA itu lembaga dewan eksekutif. Yang kerjanya eksekutif kan ya membuat acara besar-besar. Terlihatlah kerjanya eksekutif itu. Membuat event PPAK, apalagi banyak kan, donor-donornya. Karena itu SEMA itu tidak kelihatan, soalnya kerjanya sidang, membuat undang-undang. Tapi di dalam SEMA kita juga ada banyak event seperti dialog politik, sekolah legislasi, dan itu event itu sekalian kita belajar mengenai bagaimana politik yang ada di Indonesia, bagaimana legislasi atau legislator muda untuk pembuatan undang-undang tersebut. Bagaimana SEMA bisa menyerap aspirasi masyarakat, itu kerjanya. Pengaduan, ada pengaduan apapun yang ada di kampus itu diserahkan di SEMA. Aspirasi apapun terkait pelanggaran apapun itu di SEMA. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di sekolah itu OSIS-nya itu DEMA gitu ya? Ya. Kalau MPK-nya adalah SEMA, karena legislatif itu SEMA dan eksekutif itu DEMA. Jadi gitu teman-teman, alasan dari kenapa sih SEMA itu di balik layar gitu lebih kurang terlihat daripada teman-teman DEMA gitu. Tapi di dalam naskah akademik, di SK Rektor, di atas organisasi sendiri itu SEMA, di bawahnya DEMA. Oke. Kalau di fakultas SEMA fakultas, DEMA fakultas LPS. Oh gitu. Ya gitu, maksudnya DEMA itu di atas sendiri Pak. DEMA mencakup pengawasan DEMA, budgeting DEMA, pengawasan UKM, budgeting UKM, HMPS. Kerjanya aslinya lebih beratan di SEMA daripada di eksekutif, mencakup semua. Mengawasi ya Pak? Ya, mengawasi, budgeting, monitoring, kelembagaan, membuat undang-undang, kan berat. Iya. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa masuk di SEMA. Siap. Terima kasih banget teman-teman kakak tua SEMA kita, Muhammad Fahmi. Oke, silakan. Oke, gitu teman-teman perbedaan dari DEMA dan SEMA gitu. Oke, aku mau tanya-tanya lagi nih Mas, terkait program kerja yang ada di Senat Mahasiswa. Tadi kan udah sedikit di-spill tuh, tapi teman-teman mungkin masih pada bingung. Apa sih kerjanya sebenarnya, apa? Sama kayak HMPS, ada divisi-divisinya atau gimana kerjanya gitu? Oh, iya, di dalam Senat itu ada BPH. BPH itu ada ketua, wakil ketua, sekjen, sekretaris jenderal, sekretaris dua, bendahara umum, dan bendahara. Itu juga punya tupoksi masing-masing. Untuk sekjen dan wakil sekretaris dua itu kerjanya membuat SOP administrasi untuk setara administrasi di dalam kampus. Untuk bendahara pada umumnya lah, bendahara tupoksinya bagaimana. Untuk di dalam Senat itu tidak ada namanya divisi atau apa yang namanya di eksekutif itu divisi ya divisi, tapi di dalam Senat itu namanya komisi. Komisi 1 itu legislasi, hukum, perundang-undangan. Komisi 1 yang membuat perma, yang membuat undang-undang yang ada di kampus. Di dalam komisi 1 itu ada seminar yang namanya seminar sekolah legislasi. Insya Allah kita mengundang
dari DPR RI. Komisi 2 advokasi dan aspirasi. Di dalam komisi 2 itu pengaduan apapun yang ada di masyarakat, aspirasi masyarakat, mahasiswa, UIN 1 itu di komisi 2 ditampung menjadi satu, nanti kita sidangkan bagaimana menemukan solusi yang aspirasi dari masyarakat. Pengaduan juga ada, pengaduan berbentuk pengaduan tindak pelecehan, pengaduan tindak kekerasan, dan lain-lain lah, pengaduan terhadap mahasiswa. Di komisi 3 ada budgeting, monitoring, dan kelembagaan. Di situ mengawasi bagaimana mahasiswa atau ormawa itu menjalankan tugasnya masing-masing seperti tema MPS, UKM, UKK, KM, itu komisi 3 yang mengawasi. Kan di dalam Senat itu ada komisi 3 budgeting, dan monitoring. Itu di ormawa kan banyak. Apa itu namanya? DPP. Oke, iya. Kan dapat DPP, ya kan? Iya. Nah, disitulah pengawasannya di dalam komisi 3 tersebut. Komisi 4 informasi media dan data, itu menginput seperti kita hari ini podcast untuk pengikutan data, untuk informasi-informasi apapun nanti disebarkan oleh komisi 4. Komisi 5 humas organisasi dan persidangan, yang mengurusi persidangan, jadwal persidangan, mengurusi studi banding itu di dalam komisi 5. Banyak, insya Allah proker di SEMA ada 36 atau hampir 40-an lah. Insya Allah kita sudah menjalankan hampir 7 proker yang sudah berjalan dalam 3 bulan terakhir ini. Oke, teman-teman, itu tadi program kerja yang Senat mahasiswa miliki gitu ya teman-teman. Gitu Mas? Iya. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Siap? Siap. Oke. Dari teman-teman tuh ada yang nanya Mas, bagaimana Senat mahasiswa ini merespon masalah-masalah kontroversial dari mahasiswa itu sendiri, dan apa langkah-langkah yang diambil dari Senat mahasiswa untuk menyelesaikan dari masalah tersebut gitu. Pengaduan tentang mahasiswa ya, itu di dalam Senat itu ada komisi 2 aspirasi dan advokasi, dan di dalam situ itu ada yang namanya Google Form atau Linktree untuk pengaduan dan untuk aspirasi seluruh mahasiswa UIN 1. Untuk SEMA, untuk ormawa-ormawa lain silakan aspirasi masyarakat mahasiswa UIN 1 silakan ditampung di situ, nanti kita akan sidangkan, akan kita eksekusi. Seperti contoh kemarin di dalam satu PAI yang bahas masalah KT kemarin, tabel ya Mas. Oke. Kayak gitu kan, banyak mahasiswa yang respon positif kepada SEMA. Kita bekerjasama dengan DEMA untuk bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini. Kita lapor kepada Waradika, Prof. Niam. Nah, kita di situ kita duduk bersama, kita mengambil solusi bagaimana, dan kita setelah ke Prof. Niam, kita langsung ke yang mengelola satu P tersebut, bagaimana solusi untuk mahasiswa ini terkait pembayaran UKT seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah direspon baik, pengunduran waktu kan. Iya, betul. Kemarin kan kebanyakan aspirasi masyarakat itu pengunduran waktu pembayaran karena kan waktunya mepet berapa hari kan. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan DEMA mahasiswa. DEMA UIN 1 itu direspon baik sama rektorat, sama yang pengelola satu. Disetujui jadi perpanjangan waktu. Kan sudah ada buktinya, kita sebagai SEMA kan kemarin satu PO sudah kita luncurkan aspirasinya, buktinya kan sudah ada pengunduran waktu. Nah itulah kerjanya SEMA. Ya. Menyerap aspirasi dari mahasiswa. Oke, itu teman-teman salah satu
aspirasi dari teman-teman itu akan selalu ditampung oleh Senat Mahasiswa gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal hubungi link tree yang ada di IG Senat Mahasiswa. Oke. Apa IG-nya Mas? Senat Sema Universitas Sema Uin 1. Oke, itu ada nanti di bawah ini ditulis. Oke, sebelum kita menutup, saya mau tanya tantangan terbesar menjadi ketua umum Senat Mahasiswa 2024. Kan pasti berat banget nih pundak gitu kan. Berat banget ya teman-teman. Gimana nih tantangan terbesar yang dihadapi Mas Fahmi selaku ketua umum mahasiswa? Alhamdulillah pada hari ini tantangan terbesar ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka dengan kinerja Senat Mahasiswa. Soalnya apa? Senat Mahasiswa per hari ini saya menjadi ketum, itu saya ketatkan. Ada yang namanya akreditasi ormawa, ada pembuatan undang-undang pengawasan, ada pembuatan sumber administrasi, tidak seperti senat yang lain. Maksudnya senat tahun-tahun yang lain kita lebih baguskan, kita lebih konkretkan lagi, kita lebih lihatkan lagi senat itu ada. Dan banyak kejutan dari senat untuk kedepannya. Stay tune teman-teman. Oke. Jadi Mas Fahmi itu mau Senat Mahasiswa itu sendiri sekarang lebih eksis ya daripada tahun kemarin. Biar kelihatan kerjanya, biar dikenal masyarakat juga. Makanya itu kita akan tanya-tanya langsung di podcast ini perdana lagi, ya kan? Siap. Oke. Jadi Mas Fahmi, kalau misalnya ada ormawa-ormawa atau mahasiswa itu sendiri yang bisa gak sih Mas berkontribusi dan terlibat aktif dalam proses di segala program kerja Senat Mahasiswa itu bisa gak kayak berkolaborasi atau berkontribusi bisa. Dari mahasiswa itu sendiri atau dari ormawa? Bisa, silakan bekerja sama dengan kita 24 jam terbuka untuk masyarakat mahasiswa Uin 1. Kita di sini berorganisasi juga belajar. Bukan berorganisasi doang kan, kita juga belajar bagaimana tahu caranya membuat undang-undang, bagaimana tahu kita mengadvokasi sebuah permasalahan, bagaimana masyarakat tahu untuk pengawasan sebuah organisasi yang ada di UIN 1 kayak gitu. Jadi nanti kedepannya Senat Mahasiswa itu akan banyak berkolaborasi gitu. Bisa aja kan maksudnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman mahasiswa, kita sudah berada di segmen terakhir. Sebelum penutup, saya akan tanya nih narasumber kita. Mas Fahmi udah mau ditutup nih. Sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Mas Fahmi untuk teman-teman mahasiswa? Oh ya, karena kan mengingat pasti banyak banget nih teman-teman yang mau berorganisasi, gitu, tapi takut nggak bisa beres waktunya, bener gak sih Mas? Benar, kebanyakan gitu. Caranya gimana sih Mas buat kita caranya untuk balance waktunya terkait untuk kampus dan organisasi kan secara Mas Fahmi kan organisatoris, kalau kita baca dari CV-nya dan pengalaman yang banyak ini, gimana nih Mas? Baik. Di dalam organisasi kita perlu belajar. Implementasi kita dari kampus ini berorganisasi. Cuma 80% itu berorganisasi, kepintaran kita. 30% atau 20%-nya itu di dalam kampus. Teori-teori implementasinya di dalam berorganisasi. Kata filsuf, the you of duty of the leader of tomorrow. Artinya apa tuh Mas? Pemuda hari ini atau mahasiswa hari ini harus menjadi pemimpin di masa depan. Ya kan? Rijal jauh subhanallah, rijal jauh imanul. Kata saya kayak gitulah. Kita buat patokan untuk generasi muda. Silakan belajar banyak dari membaca buku, berorganisasi, berdiskusi. Itu implementasi yang kita kerja di dalam kampus. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak telah
menyempatkan waktu malam hari ini. Ya, saya. Teman-teman terbalik, ini sangat awal ya. Ketuanya sangat awal. Saya berterima kasih sebagai host telah mengundang Bapak Fahmi. Sebelum penutup, saya ada kata-kata dulu dari kutipan kan yang berbunyi, hidupilah organisasi dan jangan mencari hidup di dalam organisasi. Benar gak Mas? Benar, betul. Kita nggak boleh makan uang organisasi. Oke. Iya teman-teman, kita harus ikhlas ya kalau dalam berorganisasi. Oke. Banyak pahala yang kita untungkan. Oke teman-teman, sebelum saya menutup segmen pada hari ini, kita terima kasih kepada narasumber kita yang udah jauh-jauh datang nih ini untuk kita undang buat bincang-bincang santai gitu. Dan nanti stay tune di podcast kita selanjutnya, segmen kedua. Dan ini adalah segmen perdana kita dari narasumber kita Muhammad Fahmi Ramadhani dan saya selaku host Sofia Syaifah. Kita sebelum tutup ini, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dan menyempatkan waktu untuk menonton kita, untuk lebih tahu terkait Senat Mahasiswa itu sendiri. Terima kasih teman-teman dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di podcast selanjutnya. Oke Mas Fahmi? Oke, siap. Nantikan saja. Jangan lupa di follow ya Senat Mahasiswa di bawah dan follow ketum kita juga. Dan teman-teman